Tapi kalau kita ngomongnya ke bisnis, karena kalau sudah bisnis itu arahnya itu uang, yang jelas ya diperhitungkan lah, mulai dari pengeluaran, perawatan sampai nanti memasuki musim panen. Karena untuk Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel AHM Farm. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman di luar sana. Semoga di tahun 2021 ini kita selalu diberikan kesehatan dan pastinya lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya berada di lahan ya. Ini dulu pernah saya ambil video untuk proses pemasangan jerami padi. Dan di pagi hari ini saya juga sedang melakukan proses pemupukan teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat, tanaman porang sudah mulai mekar semua ya. Nah itu. Ini bibit dari umbi yang ukuran berapa ya? 1 on sampai 2 on lah. Jadi 1 kilo isi 4, ada yang 5, ada yang 6. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Dan tema video di pagi hari ini yaitu tentang penanaman di bulan Januari itu apakah masih bisa dilakukan, dan jawabannya masih bisa teman-teman. Cuma ada beberapa poin yang perlu diketahui ya. Yang pertama, untuk penanaman di bulan Januari yang jelas sudah sangat telat. Jadi sudah sangat telat, kecuali sudah memiliki atau sudah mempunyai bibit yang disediakan dari bulan sebelumnya. Misal dari media polybag ataupun dari katak yang sudah dibeli masih sisa, itu masih bisa dilakukan proses penanaman di bulan Januari ini. Cuma biasanya kalau melakukan proses penanaman dari bibit katak itu kalau di bulan Januari ya apa ya, kurang cocok, karena pertumbuhan katak itu sangat lama teman-teman. 1,5 bulan sampai 2 bulan baru tumbuh atau baru muncul di permukaan tanah. Kalau kita tanam di bulan Januari otomatis kan kita harus nunggu lagi 2 bulan lebih lama lagi. Itu yang jelas pertumbuhannya kurang bagus ya dibandingkan dengan kita menanam di bulan September, Oktober atau November. Dan untuk bibit sendiri masuk di bulan Januari seperti ini, yang jelas harganya sudah mahal. Dan itu tadi adanya ya bibit dari media polybag ataupun dari cabutan ya. Karena masuk Januari seperti ini sangat banyak sekali penjual bibit cabutan maupun media polybag. Dan kalau kita hitung-hitung ya, sekarang kita ngomongnya ke bisnis teman-teman ya. Kalau ngomongnya kita hobi, itu untuk penanaman di Januari masih bisa dilakukan, dan saya rasa kalau sekedar uji coba itu nggak apa-apa. Jadi bisa teman-teman lakukan, mau menanam di Januari, Februari atau Maret, selama itu bibitnya ada ya nggak masalah. Tapi kalau kita ngomongnya ke hobi, tapi kalau kita ngomongnya ke bisnis, karena kalau sudah bisnis itu arahnya itu uang, yang jelas ya diperhitungkan lah, mulai dari pengeluaran, perawatan sampai nanti memasuki musim panen. Karena untuk berbisnis tanaman porang seperti ini biaya yang kita butuhkan juga tidak main-main ya. Apalagi kita penanamannya dalam skala besar, sampai misal kalau menurut bobot katak 1 kental atau 2 kental, kalau hitungan ribuan misal 100.000, 200.000, itu jelas biaya yang kita keluarkan bukan hanya 10 juta, 20 juta, tapi mencapai ratusan juta. Dan dari situ kalau kita asal-asalan, apalagi memilih bibit, yang jelas sangat merugikan buat kita sendiri. Kalau tanaman porang itu sangat simpel ya, mau bibitnya itu kita potong pohonnya, kita tanam lagi pasti tumbuh. Mau kita belah jadi 4 pasti tumbuh. Cuma hasilnya, karena yang kita panen bukan pohon dan daunnya, melainkan nanti umbi yang dihasilkan di dalam tanah seperti ini teman-teman. Jadi nanti yang kita bongkar itu yang di dalam tanah, sehingga kalau kita asal-asalan memilih bibit dan juga tidak memperhatikan kualitasnya, otomatis nanti bisa menyebabkan kerugian lebih banyak ya. Karena
itu tadi asal-asalan. Dan apabila kita memaksa pengen menanam di bulan Januari ini, bibit yang paling cocok itu hanya bibit polybag ya. Kalau bibit cabutan, kalau memang gratis atau misal teman-teman dapat dari hutan atau dari lahan yang sudah ditanami namun muncul yang apa ya, yang liar, cabutnya dipindah di lahan baru, itu nggak apa-apa. Tapi kalau beli ya saya sarankan untuk beli bibit media polybag. Cuman semisal kalau kita pengen menanam di bulan Januari ini, itu semisal beli dari bibit polybag, itu ya pengeluaran jelas lebih banyak lagi teman-teman. Karena untuk harga per polybag itu biasanya kalau di daerah saya itu 2.000 sampai 3.000. Kita hitung aja semisal 3.000 ya per polybag. Gak usah banyak-banyak, semisal kita menanam 300 biji, berarti otomatis kita harus mengeluarkan uang 900.000 ya untuk membeli 300 biji dari media polybag. Sementara kalau kita beli di bulan September, Oktober, itu bibit katak yang isi 300 sampai 400 biji itu masih kisaran harga 300.000. Jadi perbandingannya 3 kali lipat teman-teman ya. Jadi perbandingannya 3 kali lipat dari harga katak di bulan September, Oktober. Dan dari situ kalau penanaman kita skalanya lebih banyak lagi, otomatis pengeluaran yang kita keluarkan akan lebih banyak lagi. Dan kalau kita hitung-hitung dengan pemasukannya atau nanti yang kita dapat di waktu musim panen, apakah sebanding? Nah, itu yang perlu diperhitungkan kalau kita ngomongnya di bisnis. Cuman kalau kita ngomongnya sekedar pengen coba-coba dan pengen tahu kira-kira menanam porang itu seperti apa, cara perawatannya seperti apa, terus nanti apakah sangat sulit atau mungkin sangat mudah dan nanti diperbanyak di tahun berikutnya, ya nggak apa-apa, dicoba di tahun ini. Di bulan Desember masih bisa teman-teman pilih ya. Dari bibit cabutan sangat banyak sekali penjual bibit cabutan masuk di bulan Januari seperti ini, karena memang di luar sana ya, di luar Madiun yang jelas itu untuk tanaman porang memang masih banyak yang bisa dikatakan liar. Tapi kalau di daerah Madiun, khususnya daerah saya, itu sudah tidak ada teman-teman untuk bibit cabutan, karena sudah sangat dilarang ya. Misal ada yang jual bibit cabutan di daerah saya, itu jelas dicurigai ya. Mungkin hasilnya dari mana, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi nggak ada kalau di daerah saya teman-teman. Kalaupun ada juga itu nggak banyak. Itu tadi kalau kita ngomongnya bisnis teman-teman ya. Kalau sekedar hobi jadi nggak apa-apa, teman-teman bisa coba bibit cabutan maupun dari media polybag. Kalau di luar Jawa kemungkinan banyak yang bibit cabutan ya. Kalau bibit cabutan misal menanam dari umbi, yang dicabut itu umbi, itu lebih mudah dibandingkan yang dari katak. Karena kalau tumbuh dari katak itu dicabut, kalau kita ketemu cuaca ekstrim ya, karena musuhnya tanaman porang memang cuaca ekstrim teman-teman. Yang kita tanam dari bibit biasa aja itu udah layu ya, ini udah pernah saya ambil video, itu sudah layu, apalagi yang bibit cabutan. Karena pemindahan dari media polybag aja juga layu teman-teman. Kemarin punya saya dari media polybag pindah ke lahan, ketemu cuaca ekstrim sekitar 6 hari tidak turun hujan, itu sudah ada beberapa pohon yang layu ya. Meskipun kadang kalau kita menanam dari umbi ini ya, semisal ini bibit cabutan, terus kita tanam layu mati, itu umbinya nggak busuk teman-teman, itu nanti bakalan tumbuh tunas baru. Cuma kita dirugikan di tunas pertama ini. Karena apa? Harusnya ini yang sudah keluar katak, kita dirugikan di sini. Makanya kalau teman-teman pengen bisnis porang ya, pastikan pemilihan bibit yang paling utama dan juga waktu penanaman, waktu yang pas ya. Kalau bulan Januari masih bisa, cuma tidak saya sarankan untuk menanam di bulan Januari. Untuk berbisnis tunggu aja nanti di tahun berikutnya ya, sabar dulu. Karena memang untuk tanaman porang di tahun ini memang lagi viral-viralnya ya. Ya nanti ditunggu aja bulan 7, 8 sampai bulan 11 itu bibit sudah banyak lagi. Jadi bisa teman-teman beli di bulan-bulan itu. Oke, itu aja teman-teman ya. Dan
Ini yang saya tanam ini bibit dari umbi teman-teman, kayak bawah sana. Dan pertumbuhannya seperti ini. Ini sudah bisa dilakukan pemupukan ya, seperti ini teman-teman. Kalau kita nanamnya asal-asalan, ya itu tadi ya, tingkat kerugian kita lebih banyak. Dan dari sini bisa kita simpulkan ya, di bulan Januari kalau kita ngomongnya skala bisnis, jangan melakukan proses penanaman apalagi dalam skala besar. Ditunggu aja nanti di musim selanjutnya. Tapi kalau sekedar pengen uji coba, pengen nyoba-nyoba, ya nggak apa-apa, beli aja entah bibit dari cabutan ataupun dari bibit media polybag. Oke, itu aja teman-teman ya, sedikit gambaran tentang bibit porang apakah bisa ditanam di bulan Januari, dan jawabannya seperti tadi. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan bisa teman-teman tulis di kolom komentar ataupun bisa langsung tanya di via WhatsApp yang sudah saya sediakan nomornya di link deskripsi ya. Terima kasih buat teman-teman di luar sana. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.